Bogor gempar. Suami kubur istri hidup-hidup demi menikahi wanita muda dari klub malam. Aroma hujan di kota Bogor selalu punya caranya sendiri untuk merangkul dan menenangkan. Di balik jendela kaca yang berembun, Kirana tersenyum tipis, menatap tetesan air yang berlomba menuruni jendela. Di dalam rumah megah bergaya klasik di salah satu perumahan elit, kehangatan itu bukan hanya datang dari secangkir teh panas di tangannya, tapi juga dari kehadiran Prasetya, suaminya. Prasetya, dengan senyum menawan yang seolah tak pernah pudar, melingkarkan lengannya di pinggang Kirana dari belakang. "Melamun apa, sayang? Dinginnya?" bisiknya lembut, mengecup pelipis Kirana. "Tidak, hanya menikmati suasananya," jawab Kirana, bersandar nyaman di dada Prasetya. Rasanya semua begitu sempurna, seperti mimpi. "Ini bukan mimpi, ini kenyataan," sahut Prasetya, merangkulnya lebih erat. "Kita punya segalanya, Kirana. Kamu, rumah ini, dan masa depan yang cerah." Di mata orang-orang, pasangan ini adalah definisi kebahagiaan. Kirana, pewaris tunggal keluarga Wibowo yang terpandang, dikenal sebagai sosok yang sederhana, rendah hati, dan berhati emas. Ia tidak pernah memanfaatkan kekayaannya untuk menyombongkan diri. Sebaliknya, ia sering mengadakan kegiatan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Prasetya, seorang arsitek muda yang tampan dan sukses, adalah pilihan yang sempurna untuknya. Mereka bertemu di sebuah acara amal dan langsung jatuh cinta. Kisah mereka bak dongeng modern yang membuat iri banyak orang. Namun, seperti halnya lukisan yang indah, seringkali ada cacat kecil yang tidak terlihat dari jauh. Di balik senyum Prasetya, ada bayang-bayang kegelisahan yang mengintai. Di dalam ponselnya, sebuah dunia rahasia tersembunyi, sebuah dunia yang penuh dengan pesan-pesan singkat, janji-janji, dan rahasia yang ia jaga dari Kirana. Nama yang paling sering muncul di sana adalah Alexa. Alexa adalah badai dalam hidup Prasetya. Ia bertemu Alexa, seorang wanita muda yang eksotis dan ambisius, di sebuah klub malam. Alexa tidak seperti Kirana. Ia penuh gairah, liar, dan tahu persis apa yang ia inginkan. Alexa datang dengan aura misterius, bukan hanya sekadar penari, melainkan wanita yang pandai memanipulasi keadaan demi keuntungannya. "Kapan kamu akan menceraikan istrimu? Aku sudah lelah menunggu," pesan Alexa suatu malam, nadanya menuntut. Prasetya melirik Kirana yang sudah tertidur pulas di sebelahnya. Wajahnya damai, polos, dan tanpa beban. Hati Prasetya mencelos. Ia mencintai Kirana. Entah itu cinta yang tulus atau hanya karena Kirana adalah sumber kenyamanan dan harta, ia sendiri tak yakin. "Sabar, sayang. Tidak semudah itu. Aku tidak bisa menceraikannya begitu saja. Kita akan kehilangan semua ini," balas Prasetya. Jarinya mengetik pesan dengan cepat dan hati-hati. "Kehilangan apa? Harta Kirana? Atau kamu takut kehilangan statusmu sebagai menantu keluarga Wibowo yang terpandang?" balas Alexa sarkas. "Aku tidak mau jadi yang kedua selamanya. Pilih aku atau dia." Ancaman itu membuat Prasetya tertekan. Ia berdiri dari tempat tidur, berjalan ke balkon, dan menghisap rokoknya dalam-dalam. Asap mengepul, membawa serta beban pikirannya. Ia tidak bisa memilih. Kirana memberinya kestabilan, posisi terhormat di masyarakat, dan kekayaan yang tak habis-habis. Sementara Alexa, ia memberinya sensasi, gairah, dan adrenalin yang tak pernah ia dapatkan dari Kirana. Pria itu kini terjebak dalam pusaran dilema yang ia ciptakan sendiri. Di sisi lain, Kirana mulai merasakan ada yang berubah. Prasetya seringkali terlihat murung, telepon genggamnya selalu disembunyikan, dan ia sering pulang larut dengan alasan pekerjaan. Suatu malam, ia memberanikan diri untuk bertanya, "Pras, kamu baik-baik saja? Kamu terlihat lelah akhir-akhir ini," tanya Kirana sambil mengusap lembut punggung suaminya. Prasetya menyingkirkan tangan Kirana dengan sedikit kasar. "Aku baik-baik saja. Banyak pekerjaan di kantor. Kamu tidak perlu khawatir. Tapi kita jarang punya waktu berdua lagi," Kirana melanjutkan, suaranya terdengar sedih. "Aku rindu kita yang dulu, yang bisa menghabiskan waktu bersama tanpa perlu memikirkan apapun."
Aku sibuk. Kirana, kamu harus mengerti. Suara Prasetya meninggi. Itu adalah kali pertama Prasetya membentaknya. Kirana terkejut. Hatinya terasa seperti ditikam. Ia segera menunduk. Matanya berkaca-kaca. Melihat reaksi Kirana, Prasetya langsung menyesal. Ia memeluk Kirana erat. Maafkan aku, sayang. Aku benar-benar lelah. Aku janji, setelah proyek ini selesai, kita akan pergi liburan. Kita akan menghabiskan waktu bersama, berdua saja. Janji itu meredakan kegelisahan Kirana, namun tak sepenuhnya menghilangkannya. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Prasetya, tapi ia memilih untuk percaya pada cinta mereka. Ia adalah wanita yang naif, atau mungkin terlalu mencintai, sehingga ia tak sanggup melihat kebenaran yang pahit. Di lain sisi, Alexa semakin tidak sabar. Ia mulai membayangkan hidup kaya raya bersama Prasetya. Ia tidak peduli dengan Kirana atau perasaan siapapun. Baginya, Kirana hanyalah rintangan yang harus disingkirkan. Alexa adalah tipe wanita yang tidak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan saat ini, yang ia inginkan adalah harta dan status sosial Prasetya. Alexa tidak mencintai Prasetya, ia hanya mencintai uang dan kekuasaan. Suatu hari, Prasetya memberanikan diri bertemu Alexa di sebuah kafe tersembunyi. Aku sudah memikirkan semuanya, Alexa. Kita tidak bisa begini terus, ucap Prasetya, nada suaranya berat. Senyum sinis mengembang di bibir Alexa. Lalu, apa rencanamu? Kamu akan jujur pada istrimu, menceraikannya, dan kehilangan semua warisannya? Tanyanya, sengaja memancing emosi Prasetya. Tidak, ada cara lain. Aku akan melakukan sesuatu yang ekstrim, jawab Prasetya. Matanya menatap kosong ke depan. Kita bisa berpura-pura Kirana diculik. Alexa terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. Penculikan? Ide yang bagus. Lalu apa? Kita pura-pura bayar tebusan dan setelah itu kabur bersama uangnya? Tidak, lebih dari itu. Suara Prasetya berbisik pelan, hampir tak terdengar. Aku tidak akan membiarkan Kirana kembali lagi. Wajah Alexa yang tadinya sinis kini berubah tegang. Ia menyadari apa yang dimaksud Prasetya. Sebuah rencana keji mulai terlintas di benaknya, lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Alexa, tanpa ragu, langsung setuju. Ide yang bagus. Tapi kita harus melakukannya dengan sangat rapi. Tidak boleh ada jejak, tidak boleh ada saksi. Prasetya mengangguk. Hatinya terasa kosong. Di satu sisi, ia takut, tetapi di sisi lain, ia melihat ini sebagai satu-satunya jalan keluar. Ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan segalanya tanpa perlu kehilangan apapun, kecuali hati nuraninya. Ditutup dengan bayangan suram yang menyelimuti Prasetya. Senyumnya kini hanya topeng. Matanya yang dulu hangat kini dingin dan penuh perhitungan. Cinta yang tulus dari Kirana, yang dulu ia banggakan, kini dianggapnya sebagai beban. Hubungan mereka, yang bagaikan cermin, kini retak dan siap hancur berkeping-keping. Dan di kegelapan malam, benih kejahatan itu ditanam, menunggu untuk tumbuh dan membawa bencana yang tak terbayangkan. Kecupan di kening yang dulu terasa seperti melodi syahdu, kini terasa dingin dan hambar bagi Kirana. Setelah insiden Prasetya yang membentaknya, sekat tak kasat mata mulai terpasang di antara mereka. Kirana mencoba menepis pikiran buruk, meyakinkan dirinya bahwa semua hanya karena Prasetya lelah. Ia kembali ke rutinitasnya, mengurus rumah, menyiapkan makanan kesukaan Prasetya, dan sesekali mengunjungi panti asuhan tempat ia biasa membantu. Tapi di balik semua itu, hatinya merasa kosong, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang entah kemana. Di sisi lain, Prasetya hidup dalam dua dunia yang saling bertolak belakang. Di depan Kirana, ia adalah suami ideal yang penuh perhatian, walau seringkali senyumnya terasa seperti topeng yang dipaksakan. Begitu Kirana terlelap, ia akan menyelinap ke balkon, menghidupkan ponselnya, dan kembali ke dunia Alexa, dunia yang penuh gairah dan tuntutan. Aku sudah tidak sabar, Pras. Kapan kita akan melakukannya? Pesan Alexa datang, tak kenal lelah, seperti tetesan air yang terus-menerus mengikis batu. Aku muak dengan janji-janji kosongmu. Aku butuh kepastian. Kamu mau menikahiku atau tidak?
Prasetya membaca pesan itu. Jari-jarinya gemetar. Ia tahu, Alexa tidak main-main. Wanita itu memiliki ambisi yang membara, dan ia tidak akan berhenti sampai ambisinya tercapai. Alexa bukanlah tipe wanita yang bisa dikesampingkan. Aku butuh waktu, sayang. Ini tidak semudah yang kamu bayangkan, balas Prasetya. Waktu apa lagi? Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu kamu hanya takut kehilangan harta Kirana. Kenapa tidak jujur saja? Kamu memang pengecut, balas Alexa, tak ada ampun. Kalau kamu tidak segera mengambil keputusan, jangan salahkan aku jika aku yang akan membuat keputusan. Ancaman itu membuat Prasetya terdiam. Ia tahu betul apa yang bisa Alexa lakukan. Wanita itu tidak ragu untuk menggunakan cara kotor. Rasa takut itu lebih besar daripada rasa bersalahnya terhadap Kirana. Ia terperangkap dalam jebakan yang ia buat sendiri, antara cinta yang hambar dan gairah yang beracun. Keesokan harinya, saat Kirana sedang menyiram bunga, ponsel Prasetya berdering. Nama, Alexa, muncul di layar. Biasanya, Prasetya akan segera mengangkatnya, tapi kali ini ia membiarkannya berdering. Kirana, yang melihat itu, bertanya lembut. Kenapa tidak diangkat? Pras? Mungkin penting. Prasetya tersentak. Ia segera mematikan panggilan itu. Tidak, itu hanya nomor yang salah, jawabnya cepat, sembari menyembunyikan ponselnya. Raut wajahnya yang panik tidak luput dari perhatian Kirana. Ada firasat aneh yang merayap di benak Kirana. Ia tidak berani menanyakan lebih jauh. Tapi kecurigaan itu kini sudah bersemi, menunggu untuk tumbuh. Saat makan malam, suasana di meja terasa dingin. Kirana mencoba memecah keheningan. Pras, nanti malam kita nonton film, ya? Aku sudah menyiapkan popcorn, katanya, mencoba menularkan semangat. Prasetya hanya mengangguk singkat. Matanya fokus pada ponsel yang ia letakkan di bawah meja. Tiba-tiba, ia beranjak dari kursi. Maaf, sayang. Ada klien yang butuh data proyek segera. Aku harus ke kantor sebentar. Tapi ini kan akhir pekan, tanya Kirana, kebingungan. Ya, tapi proyek ini penting sekali. Aku akan pulang cepat. Kamu tidurlah duluan, jawab Prasetya, tanpa melihat mata Kirana. Ia segera keluar rumah, meninggalkan Kirana yang termangu sendirian di meja makan. Air mata Kirana menetes, membasahi pipinya. Ia tidak bodoh. Ia tahu ada yang tidak beres. Perubahan sikap Prasetya terlalu mencolok. Prasetya yang dulu tidak pernah absen saat makan malam, yang selalu mengajaknya bercanda, kini berubah menjadi orang asing. Ia memilih untuk mempercayai janji suaminya, berharap semua hanya salah paham. Namun, di luar sana, Prasetya tidak pergi ke kantor. Ia menuju sebuah apartemen mewah di pusat kota, tempat Alexa tinggal. Begitu pintu terbuka, Alexa langsung menariknya masuk dengan senyum penuh kemenangan. Jadi, apa keputusanmu, sayang? Tanya Alexa, membelai pipi Prasetya. Aku tidak suka menunggu. Prasetya menghela napas berat. Kita akan melakukannya. Rencana yang kita bicarakan di kafe, kita akan melanjutkannya. Katanya, suaranya parau. Wajah Alexa berseri-seri. Aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku, Prasetya. Rencana ini akan membuat kita kaya raya dan bebas dari Kirana. Apa kamu yakin ini satu-satunya jalan? Tanya Prasetya, ada keraguan di matanya. Bagaimana jika ada yang melihat kita? Tidak akan ada yang melihat, jawab Alexa dengan yakin. Matanya berkilat licik. Aku sudah memikirkan semuanya. Kita akan melakukannya saat Kirana sedang sendiri di rumah. Aku akan pura-pura meneleponnya, mengatakan ada paket atas namanya di luar. Lalu kita akan menculiknya. Tidak ada yang akan curiga, karena kita adalah orang terakhir yang ia temui. Prasetya menelan ludah. Rencana ini terasa begitu nyata, begitu kejam. Rasa bersalah menghantam dadanya, tetapi suara Alexa yang meyakinkan lebih kuat. Setelah kita menculiknya, kita akan menguburnya. Di tempat yang tidak akan pernah ada yang bisa menemukannya. Menguburnya? Hidup-hidup? Tanya Prasetya, suaranya bergetar. Tentu saja. Kalau mati,
Akan ada darah dan jejak. Jika ia pingsan, ia tidak bisa berteriak, dan kita bisa menguburnya dengan cepat. Lalu kita akan mengumumkan bahwa Kirana diculik dan meminta tebusan. Setelah itu, kita akan kabur. Jelas Alexa, seolah-olah sedang merencanakan liburan. Prasetya memejamkan mata. Ia membayangkan wajah Kirana. Betapa tulus dan polosnya wanita itu. Ia membayangkan senyumnya, yang selalu menyambutnya pulang. Tapi bayangan itu segera luntur, tergantikan oleh wajah Alexa yang penuh ambisi dan janji-janji kekayaan. Di balik semua kejahatan, ia melihat peluang untuk hidup bebas dari beban hutang dan tanggung jawab. Aku akan memberitahumu saat waktu yang tepat, ucap Prasetya, nada suaranya tegas, seolah memantapkan hatinya yang rapuh. Bagus, kata Alexa sambil tersenyum puas. Aku akan menunggu kabarmu. Di rumah, Kirana masih terjaga. Ia menatap keluar jendela, menanti kedatangan suaminya. Jarum jam terus berputar, namun Prasetya tak kunjung kembali. Hujan mulai turun, dan setiap tetesnya seolah membawa serta kegelisahan di hatinya. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, suaminya tidak sedang bekerja. Suaminya sedang merencanakan akhir dari hidupnya, merencanakan sebuah kejahatan keji yang akan menggemparkan seluruh kota, demi sebuah cinta yang palsu dan harta yang fana. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Kirana merasa sangat sendirian, seolah-olah ia sudah dikubur bahkan sebelum rencana itu dimulai. Malam itu, Prasetya pulang dengan wajah pucat dan mata yang menyiratkan beban berat. Kirana, yang masih terjaga menunggunya, langsung menyambutnya dengan khawatir. "Pras, kamu dari mana? Aku khawatir sekali," bisik Kirana, menyentuh lembut pipi suaminya. Sentuhan itu seperti percikan air dingin yang menyadarkan Prasetya dari lamunannya. Ia menepis tangan Kirana dengan tergesa. "Sudah kubilang, aku dari kantor. Kenapa kamu masih menunggu?" jawab Prasetya dengan nada yang lebih dingin dari biasanya. Ia segera masuk ke kamar, meninggalkan Kirana yang terdiam di ruang tengah, mematung dalam kebingungan. Hati Kirana serasa dihimpit batu besar. Perasaannya hancur berkeping-keping. Keesokan harinya, Prasetya tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Ia seperti robot yang menjalankan perintah. Ia bangun pagi, bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Di meja sarapan, ia bahkan tidak menatap mata Kirana. Pikirannya melayang, berputar-putar pada rencana yang ia susun bersama Alexa. Lokasi, itu yang paling penting. Lokasi yang jauh, sepi, dan tidak terjamah. Aku akan pergi ke Sentul hari ini. Ada proyek baru yang harus disurvei, kata Prasetya, pandangannya lurus ke depan. Aku ikut. Ya? Aku sudah lama tidak ke sana, jawab Kirana dengan antusias. Ia berpikir, ini bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Prasetya terkejut. Ide itu tidak ada dalam rencananya. Wajahnya langsung tegang. Jangan. Ini hanya sebentar. Lagi pula, jalannya rusak. Kamu di rumah saja, aku akan segera kembali, tolak Prasetya dengan cepat. Kirana mengangguk, menyembunyikan kekecewaannya. Ia mencoba untuk memahami, meskipun hatinya menolak. Ia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Baiklah, hati-hati di jalan, Pras." Prasetya segera pergi. Begitu mobilnya menghilang dari pandangan, Kirana merasa dadanya sesak. Ada sesuatu yang sangat salah. Firasatnya menjerit, memintanya untuk waspada. Ia mencoba menelepon Prasetya beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Sementara itu, Prasetya memang pergi ke Sentul, tapi bukan untuk survei proyek. Ia menyusuri jalanan kecil yang jarang dilalui. Pandangannya menjelajah, mencari tempat yang sempurna untuk melancarkan kejahatan keji mereka. Ia menemukan sebuah kawasan hutan lindung di pinggir kota. Tempat itu sangat sepi, dikelilingi pohon-pohon rindang yang menjulang tinggi, seolah menjadi penjaga rahasia. Prasetya mengirim foto lokasi itu pada Alexa. Bagaimana? Tempat ini sempurna. Tidak ada yang akan menemukan apapun di sini. Alexa membalas dengan emoji hati dan jempol. Bagus. Kapan kita akan melakukannya? Nanti malam. Kirana bilang ia akan pergi ke rumah ibunya. Kita bisa melakukannya saat ia sedang dalam perjalanan.
balas Prasetya, tangannya gemetar saat mengetik. Sempurna. Sampai nanti malam, sayang. Balas Alexa, suaranya terdengar bahagia. Namun, rencana Prasetya salah. Kirana tidak pergi ke rumah ibunya. Ia hanya ingin tahu apakah Prasetya benar-benar ada di Sentul. Ia mencoba menelepon ibunya, dan ibunya bilang ia belum mendapat kabar dari Kirana. Ia merasa ada yang tidak beres. Malam harinya, Kirana berpura-pura tidur. Ia berbaring di kasur, mendengarkan setiap suara yang ada di rumah. Ia mendengar Prasetya masuk ke kamar, mondar-mandir, dan menerima telepon. Jadi kamu sudah di sana? Oke, aku akan segera menjemput Kirana, bisik Prasetya di telepon. Kirana terkejut. Menjemputnya? Bukankah ia akan pergi ke kantor? Prasetya lalu membangunkan Kirana. Bangun, sayang. Ayo kita pergi. Aku mau ajak kamu ke suatu tempat yang spesial, katanya. Suaranya anehnya penuh semangat. Kirana, yang masih setengah mengantuk, mengerutkan dahi. Kemana? Ini sudah larut malam, Pras. Ke suatu tempat di luar kota. Kita akan melihat bintang di pinggir danau. Kamu pasti suka, bujuk Prasetya. Awalnya Kirana ragu, tetapi ia melihat secercah harapan di mata Prasetya. Harapan bahwa suaminya akan kembali seperti dulu. Ia pun setuju. Mereka naik ke mobil. Selama perjalanan, Prasetya hanya diam. Sesekali tersenyum kaku saat Kirana mengajaknya bicara. Mobil terus melaju, menjauh dari keramaian kota, memasuki jalanan yang semakin gelap dan sunyi. Kirana mulai merasa takut. Pras, ini sudah jauh sekali. Kita mau kemana sebenarnya? Prasetya tersenyum, senyum yang tidak sampai ke matanya. Sebentar lagi sampai, sayang. Sabar, ya. Jantung Kirana berdegup kencang. Firasatnya semakin kuat. Ia menoleh keluar jendela. Kegelapan hutan yang menakutkan menyelimuti mereka. Di tengah jalan yang sepi, mobil Prasetya tiba-tiba berhenti. Kenapa berhenti, Pras? Tanya Kirana. Mobilnya mogok, sepertinya. Jawab Prasetya, mencoba terlihat panik. Aku akan cek mesinnya. Kirana menunggunya di dalam mobil. Prasetya membuka kap mesin, seolah-olah sedang memeriksa sesuatu. Tiba-tiba, pintu mobil di sisi Kirana terbuka. Seorang wanita muncul. Alexa. Wajahnya diselimuti kegelapan malam. Tapi Kirana tahu siapa dia. Alexa? Kenapa kamu ada di sini? Tanya Kirana, kebingungan. Alexa tidak menjawab. Ia hanya tersenyum sinis. Prasetya, dari balik kap mobil, menoleh. Matanya menatap Kirana dengan tatapan kosong, tanpa belas kasihan. Pras, ini apa? Kenapa? Tanya Kirana, suaranya bergetar. Maafkan aku, Kirana, bisik Prasetya, suaranya serak. Ia mengeluarkan seutas tali dari balik jaketnya. Mata Kirana membelalak. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ini bukan lagi tentang liburan atau melihat bintang. Ini tentang hidup dan mati. Pras, jangan lakukan ini, teriak Kirana, air matanya mengalir deras. Pras, aku mohon. Prasetya tidak peduli. Ia dengan cepat mendekati Kirana. Dengan bantuan Alexa, mereka berdua membekap Kirana dan mencekiknya hingga pingsan. Kirana tak berdaya. Kesadarannya meredup. Matanya melihat wajah Prasetya yang penuh penyesalan, tapi tak ada keraguan. Prasetya membopong tubuh Kirana yang lemas, membawanya ke dalam hutan. Di tengah hutan yang gelap gulita, mereka menggali lubang. Prasetya bekerja dalam diam, sementara Alexa terus mengawasi, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Cepat, Prasetya, sebelum ada yang lewat, desak Alexa. Prasetya meletakkan tubuh Kirana yang tak berdaya ke dalam lubang. Ia menatap wajah Kirana untuk terakhir kalinya. Wajah yang begitu polos dan damai. Ada sepercik penyesalan yang menyelinap di hatinya, tetapi ia segera membuangnya jauh-jauh. Ia meraih sekop dan mulai menimbun Kirana dengan tanah. Maafkan aku, Kirana. Aku tidak punya pilihan lain, bisiknya, suaranya bergetar. Prasetya dan Alexa meninggalkan hutan itu,
meninggalkan Kirana yang terkubur, berharap ia akan selamanya menjadi rahasia yang terkubur bersama keheningan hutan. Mereka kembali ke rumah, membersihkan diri, dan bersiap untuk melancarkan sandiwara baru. Sandiwara tentang suami yang sedih karena kehilangan istrinya. Di bawah kegelapan malam, di dalam lubang yang dingin, Kirana tidak sepenuhnya pingsan. Kesadarannya hanya samar-samar. Tetapi ia bisa merasakan setiap butiran tanah yang menutupi tubuhnya. Ia bisa merasakan dinginnya tanah dan bau apek. Hatinya hancur, bukan karena ia takut mati, tetapi karena ia dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Tapi di dalam hatinya yang hancur, ada bara api dendam yang mulai menyala, menunggu saatnya untuk membakar. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, memeluk hutan dengan keheningan yang mencekam. Hanya suara jangkrik dan embusan angin yang sesekali terdengar, seperti bisikan rahasia dari alam. Di balik pepohonan rindang yang gelap, sepasang mata tua yang penuh kebijaksanaan sedang mengamati. Kakek Bima, seorang lelaki tua yang rambut dan janggutnya sudah memutih, sedang mencari tanaman herbal di kedalaman hutan itu. Ia sudah puluhan tahun hidup di sekitar kawasan itu, hafal setiap lekuk dan rahasia yang disimpan oleh hutan. Kakek Bima berjalan perlahan, membawa obor kecil sebagai penerangan. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh, seperti suara sekop yang mengikis tanah. Naluri tuanya memberitahu ada sesuatu yang tidak beres. Dengan sigap, ia memadamkan obornya, menyembunyikan diri di balik semak-semak lebat, dan mengintip. Ia melihat dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, sedang terburu-buru menimbun sesuatu di dalam lubang galian. Kakek Bima mengerutkan dahi. Ia melihat dari jauh, sosok wanita itu tergeletak lemas di dalam lubang. Matanya membelalak kaget. Ia tidak yakin apa yang ia lihat. Tapi nalurinya mengatakan ini adalah sesuatu yang sangat, sangat buruk. Cepat, Prasetya. Jangan sampai ada yang melihat kita. Suara wanita itu terdengar lirih, namun jelas di telinga kakek Bima. Sudah, Alexa. Aku rasa sudah cukup. Ayo kita pergi dari sini, jawab pria itu dengan nada tergesa-gesa. Kakek Bima melihat mereka berdua, Prasetya dan Alexa, dengan cepat meninggalkan tempat itu. Begitu mobil mereka menjauh, kakek Bima segera keluar dari persembunyiannya. Ia bergegas menuju galian itu. Dengan tangan kosong, ia mulai menggali kembali tanah yang masih gembur. Kuku-kukunya kotor, tangannya lecet, tapi ia tak peduli. Pikirannya hanya satu, menyelamatkan nyawa. Setelah beberapa saat, ia merasakan sesuatu yang lunak. Ia menggali lebih dalam, dan akhirnya, tangannya menyentuh wajah seorang wanita muda yang tertutup tanah. Ia segera membersihkan wajah wanita itu. Ia melihat wajah yang pucat, bibir membiru, dan mata yang tertutup. Napasnya sangat lemah. Kakek Bima panik. Ya Tuhan, nak, bertahanlah, bisik kakek Bima, mengangkat tubuh wanita itu dari dalam lubang. Ia membopongnya dengan sisa-sisa kekuatannya, membawanya ke sebuah gubuk kecil yang tak jauh dari sana. Gubuk itu adalah tempat singgahnya setiap kali ia masuk ke hutan. Di dalam gubuk, kakek Bima membersihkan tubuh wanita itu dari tanah. Ia memandikan wanita itu dengan air hangat dan memberinya pakaian kering. Ia merawatnya dengan hati-hati. Ia juga melihat cincin yang melingkar di jari manis wanita itu, sebuah cincin kawin dengan ukiran nama, Kirana Prasetya. Seketika kakek Bima tahu, wanita ini adalah Kirana, istri dari pria yang tadi menguburnya. Setelah beberapa jam, mata Kirana perlahan terbuka. Ia mengerang, kepalanya pusing. Ia melihat sekeliling, bingung. "Di mana aku?" bisiknya. Suaranya parau. "Kamu aman, nak. Istirahatlah," jawab kakek Bima lembut. Kirana teringat semua yang terjadi. Ia teringat wajah Prasetya, teringat tanah yang menutupi dirinya, teringat wajah Alexa yang sinis. Air mata mengalir deras dari matanya. "Kenapa? Kenapa dia melakukan ini padaku?" isaknya. Kakek Bima tidak tahu. Ia hanya bisa menepuk pundak Kirana, membiarkan wanita itu meluapkan kesedihannya. "Kau harus kuat, nak. Hidupmu adalah keajaiban. Tuhan memberimu kesempatan kedua." Keesokan harinya, Kirana mulai bisa berpikir jernih. Kemarahannya kini bercampur dengan keinginan untuk membalas dendam.
Ia harus membuat Prasetya dan Alexa merasakan penderitaan yang sama. Ia harus memastikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal. "Kakek, siapa namamu?" tanya Kirana. "Namaku Bima, Nak," jawab kakek Bima. "Bima, terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu," kata Kirana tulus. "Tapi sekarang, aku butuh bantuanmu." Kakek Bima menatap Kirana, melihat nyala api dendam di matanya. "Apa yang bisa kakek bantu, Nak?" "Mereka pikir aku sudah mati. Biarkan mereka terus berpikir begitu. Aku ingin membuat mereka merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Aku ingin mereka terjerumus dalam jebakan mereka sendiri," ujar Kirana, suaranya penuh tekad. "Rencana yang bagus," kata kakek Bima, tersenyum. "Tapi kau harus berhati-hati, Nak. Balas dendam adalah pedang bermata dua." "Aku tahu. Tapi aku harus melakukannya. Kakek, ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang kebenaran. Ini tentang menunjukkan pada mereka bahwa mereka tidak bisa lari dari kejahatan mereka," jawab Kirana, matanya berkilau penuh tekad. Kakek Bima mengangguk. Ia melihat ada sesuatu yang istimewa dari Kirana. Ia tidak hanya ingin balas dendam, ia juga ingin keadilan. Di luar gubuk, hujan mulai turun, membasahi hutan. Kirana dan kakek Bima mulai merencanakan langkah mereka. Mereka harus berpura-pura Kirana masih hilang. Lalu Kirana akan muncul di saat yang tepat untuk membuat Prasetya dan Alexa terpojok. Rencana itu terdengar gila, tapi Kirana percaya, dengan bantuan kakek Bima, ia bisa melakukannya. Ia tidak tahu bahwa di kejauhan, di luar sana, sebuah penyelidikan baru saja dimulai. Polisi sedang mengusut kasus hilangnya Kirana. Mereka tidak tahu bahwa Kirana masih hidup, tapi mereka punya firasat yang sama. Ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan kasus ini. Dan firasat itu akan menjadi awal dari pembongkaran kejahatan besar yang dilakukan oleh Prasetya dan Alexa. Di gubuk tua di tengah hutan, Kirana tidak hanya diselamatkan, ia juga dilahirkan kembali. Wanita yang dulu naif dan polos kini menjadi seorang pejuang, siap menghadapi musuh-musuhnya dengan strategi dan keberanian. Dan di balik semua itu, ada kakek Bima, sang penolong misterius, yang akan membantunya meniti jalan penuh duri ini. Ia tidak tahu bahwa kakek Bima memiliki rahasia lain yang akan mengubah hidupnya selamanya. 2 hari berlalu sejak Kirana ditemukan kakek Bima. Selama itu, gubuk sederhana di tengah hutan menjadi benteng perlindungannya. Dindingnya terbuat dari kayu lapuk, atapnya dari anyaman daun kering. Namun di dalam sana, Kirana menemukan kedamaian yang lebih tulus daripada di rumah mewahnya. Ia disuguhi ubi rebus dan teh herbal buatan kakek Bima, yang rasanya jauh lebih nikmat daripada hidangan chef pribadi di rumahnya. Luka di hatinya masih menganga, tapi semangatnya untuk bangkit kini membara. "Apa kau sudah merasa lebih baik, Nak?" tanya kakek Bima, menyerahkan segelas air hangat. "Jauh lebih baik, kakek. Aku tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Kakek sudah memberiku hidup baru," jawab Kirana, menatap kakek Bima penuh rasa syukur. "Sekarang, aku harus bertindak. Mereka pasti mengira aku sudah tiada. Itu adalah keuntungan bagiku." Kakek Bima mengangguk. "Itu benar. Mereka akan bersembunyi di balik kebohongan mereka. Dan kau, Nak, akan menjadi hantu yang menghantui mereka. Aku ingin mereka merasakan ketakutan yang sama sepertiku," ucap Kirana. "Aku ingin mereka tahu bahwa kejahatan tidak akan pernah menang." Kirana mulai merancang strategi. Ia tahu betul kelemahan Prasetya, ambisi dan ketakutan akan kehilangan harta warisan. "Kakek, kau punya ponsel kan?" Kakek Bima mengeluarkan ponsel jadul dari sakunya. "Ini hanya bisa untuk menelepon dan mengirim pesan," katanya. "Cukup," balas Kirana. Ia mulai mengirim pesan ke nomor-nomor yang ia hafal, orang-orang yang dulu sering berinteraksi dengannya. Pesannya singkat dan misterius. "Aku masih hidup. Aku akan kembali." Prasetya dan Alexa, yang sedang melakoni peran sepasang kekasih yang berduka, menerima kabar ini dengan syok. Prasetya sedang duduk di ruang tamu, di depan foto Kirana, berpura-pura menangis saat komisarisi Rizal datang. Tiba-tiba, ia merasakan getaran di saku celananya. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal.
Aku masih hidup. Prasetya memucat. Ia segera membuka pesan itu. Lalu ia melihat foto selfie wajah Kirana yang diambil dari sudut yang aneh dan buram, seolah-olah dia bersembunyi. Hatinya seperti diiris. Jantungnya berdebar kencang. Ia segera menghapus pesan itu, dan pura-pura mengusap air mata. Di tempat lain, Alexa menerima pesan serupa. Ia sedang berbelanja di butik mahal, membeli gaun-gaun mewah dengan kartu kredit Prasetya. Ia langsung panik. Ponselnya nyaris jatuh dari tangannya. Apa-apaan ini? Ini tidak mungkin, gumamnya. Ia segera menelepon Prasetya. Pras, kamu dapat pesan dari nomor tak dikenal? Dia bilang masih hidup. Ini tidak mungkin. Kita sudah menguburnya, kan? Suaranya histeris. Tenang, Alexa. Aku juga dapat. Ini pasti prank. Seseorang tahu tentang kita, jawab Prasetya. Tidak, ini bukan prank. Aku tahu itu dia. Dia pasti kembali untuk balas dendam. Aku tidak mau masuk penjara, Pras, teriak Alexa di seberang sana. Kita tidak akan masuk penjara. Siapa yang akan percaya? Tidak ada bukti, ucap Prasetya, meskipun suaranya tidak setenang yang ia inginkan. Kirana tersenyum sinis melihat respons mereka. Ia tahu, rasa takut telah mencengkeram mereka. Sekarang, mereka akan mulai saling mencurigai. Kepercayaan mereka akan runtuh. Bisik Kirana pada kakek Bima. Langkah selanjutnya, kita akan memberikan petunjuk samar-samar tentang keberadaanku. Kakek Bima mengangguk. Bagus, nak. Tapi kita harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Kita tidak tahu siapa yang mereka suruh untuk mencarimu. Aku tahu. Aku akan menggunakan media sosial. Aku akan membuat akun baru dan menyebarkan petunjuk tentang sebuah tempat. Tempat yang hanya aku dan Prasetya yang tahu, jawab Kirana. Ia membuat akun media sosial dengan nama Samaran. Ia mengunggah foto-foto pemandangan hutan di sekitar gubuk kakek Bima, dengan caption yang hanya dimengerti oleh Prasetya. Hutan ini memiliki banyak rahasia, sama seperti hatimu, Prasetya. Prasetya, yang sedang makan malam dengan Alexa, melihat unggahan itu. Tangannya gemetar. Hutan ini tempat kita menguburnya, bisik Prasetya, matanya membelalak. Dia benar-benar hidup. Alexa menatapnya dengan pandangan curiga. Bagaimana bisa? Kita melakukannya dengan sempurna. Ada yang tidak beres. Apa kamu berbohong padaku, Pras? Apa kamu tidak benar-benar menguburnya? Tentu saja aku melakukannya. Aku bersumpah, teriak Prasetya, putus asa. Keretakan hubungan mereka mulai terlihat. Mereka tidak lagi saling percaya. Mereka berdua hidup dalam ketakutan yang mencekam. Ketakutan itu jauh lebih mengerikan daripada kecurigaan polisi. Mereka merasa seolah-olah hantu Kirana bangkit dari kubur untuk menghantui mereka. Sementara itu, Kirana mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia ingin menggunakan kelemahan Prasetya, hartanya. Kakek, aku ingin Prasetya percaya bahwa aku tidak sendirian. Aku ingin ia berpikir bahwa aku mendapatkan bantuan dari seorang detektif swasta, ucap Kirana. Kakek Bima tersenyum. Ide yang bagus, nak. Kita akan mengontrak seorang detektif swasta palsu. Mereka lalu membuat email dengan nama detektif swasta palsu dan mengirimkannya ke Prasetya. Kami sedang mengawasi Anda. Kami tahu apa yang Anda lakukan pada Kirana. Bersiaplah, karena kebenaran akan segera terungkap. Prasetya panik. Ia segera membalas email itu. Siapa kalian? Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Kami tahu semuanya. Kami punya bukti. Anda mencoba mengubur Kirana hidup-hidup di hutan lindung. Bukti sudah kami serahkan ke pihak berwajib. Anda hanya punya sedikit waktu untuk menyerahkan diri, balas Kirana. Prasetya, yang tidak tahu kalau itu adalah Kirana, langsung ketakutan. Ia menelepon Alexa. Alexa, gawat. Ada detektif swasta yang mengintai kita. Dia bilang dia punya bukti dan sudah melaporkannya ke polisi. Omong kosong. Kita tidak meninggalkan jejak. Siapa yang akan percaya omong kosong itu?
teriak Alexa. Mereka tahu tentang hutan. Mereka tahu kita menguburnya di sana. Bagaimana bisa? Percakapan mereka terhenti saat Komisaris Rizal datang ke rumah Prasetya. Maaf mengganggu malam-malam, Pak Prasetya. Kami hanya ingin menanyakan beberapa hal lagi, kata Rizal. Prasetya dan Alexa saling pandang. Wajah mereka pucat pasi. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah awal dari akhir mereka. Rencana balas dendam Kirana telah berjalan, dan kini mereka akan merasakan apa rasanya menjadi buruan, apa rasanya hidup dalam ketakutan yang tak berujung. Sementara itu, Kirana, dari gubuk kecilnya, tersenyum puas. Ini baru permulaan, bisiknya. Ini baru permulaan. Hujan membasahi kota, mencuci jalanan yang seolah ikut berduka atas hilangnya Kirana. Di sebuah ruang interogasi yang dingin di kantor polisi, Komisaris Rizal menatap Prasetya. Mata Rizal tajam, seperti elang yang mengintai mangsanya. Prasetya, yang sebelumnya gagah dan percaya diri, kini tampak layu, dengan mata sembab yang dipaksakan. Pak Prasetya, sekali lagi, kami butuh detail tentang malam hilangnya istri Anda, ujar Rizal, suaranya tenang, namun penuh otoritas. Di mana Anda terakhir melihatnya? Sudah saya katakan, Komandan. Kami hendak berlibur ke Sentul. Kami naik mobil berdua. Tiba-tiba, mobil kami mogok di tengah jalan. Saat saya mencoba memperbaikinya, ada dua orang bertopeng yang muncul dan menculiknya. Jawab Prasetya, nada suaranya terdengar putus asa. Bagaimana ciri-ciri mereka? Anda sempat melihat wajah mereka? Tanya Rizal, menopang dagunya dengan tangan. Tidak. Mereka memakai topeng. Tapi salah satu dari mereka, suaranya terdengar seperti wanita, kata Prasetya, mencoba membuat ceritanya terdengar lebih meyakinkan. Ia sengaja mengarang cerita, berharap kecurigaan polisi akan mengarah pada orang lain. Rizal hanya mengangguk pelan. Ia sudah menyelidiki tempat kejadian. Tidak ada jejak ban mobil yang mencurigakan, tidak ada sidik jari, dan tidak ada bukti fisik lainnya. Semua terlalu rapi, terlalu sempurna untuk sebuah kasus penculikan. Penculik ini sangat profesional. Ya, tidak ada satupun bukti yang tertinggal. Gumam Rizal, membuat Prasetya gugup. Mereka memang sangat lihai, timpal Prasetya, berusaha terlihat tenang. Dan anehnya, mengapa mereka hanya menculik istri Anda? Mengapa tidak Anda juga? Tanya Rizal, matanya menusuk tepat ke Prasetya. Mereka bisa saja mengambil perhiasan, uang, atau barang berharga lain yang ada di mobil. Tapi mereka hanya mengambil istri Anda. Prasetya menelan ludah. Mereka hanya menginginkan uang tebusan dari saya. Istri saya lebih berharga, jawab Prasetya, mencoba terlihat sedih. Rizal tidak puas dengan jawaban itu. Ia merasa ada kebohongan yang besar di balik cerita Prasetya. Firasatnya sebagai polisi terlatih memberitahu bahwa ada yang janggal. Pak Prasetya, kami akan terus menyelidiki kasus ini. Jika ada informasi baru, segera hubungi saya, kata Rizal, bangkit dari kursinya. Setelah Rizal pergi, Prasetya segera menelepon Alexa. Gawat, polisi mulai curiga. Aku hampir saja salah bicara, bisiknya, suaranya panik. Tenang, kita tidak meninggalkan jejak. Apa yang mereka bisa lakukan? Jawab Alexa, mencoba menenangkan. Mereka tahu ini bukan penculikan biasa. Mereka cerdas. Alexa, mereka tidak percaya dengan cerita kita, balas Prasetya. Kita harus bersiap-siap. Sementara itu, di dalam gubuk kakek Bima, Kirana sedang membaca berita-berita di ponsel jadul itu. Ia menemukan artikel tentang hilangnya dirinya, dan wawancara dengan Prasetya yang sedang berduka. Kirana tertawa getir. Dia pandai sekali berakting, gumamnya. Sabar, nak. Waktunya belum tiba, kata kakek Bima. Kau harus membiarkan kecurigaan itu tumbuh. Kirana melihat sebuah berita yang menarik perhatiannya. Komisaris Rizal, polisi yang menangani kasusnya, adalah seorang polisi muda yang dikenal cerdas dan teliti. Kirana menyadari, ia butuh bantuan Rizal, tapi dengan cara yang tidak langsung. Ia harus memberikan petunjuk yang hanya bisa dipecahkan oleh orang cerdas seperti Rizal. Kakek, aku butuh bantuanmu lagi, kata Kirana.
Aku ingin kau mengirimkan pesan ke Komisarisi Rizal. Jangan dari nomor ini. Beli kartu baru. Pesan apa? Tanya kakek Bima. Tulis saja, periksa hutan di Sentul. Ada sesuatu yang terkubur di sana. Sesuatu yang akan membongkar semua kebohongan. Jangan sebutkan namaku, ucap Kirana. Lalu, lemparkan kartu itu. Jangan pernah menggunakannya lagi. Kakek Bima menuruti permintaan Kirana. Ia membeli kartu baru, mengirim pesan itu, dan segera membuangnya. Rizal, yang sedang memilah-milah berkas, menerima pesan anonim itu. Ia membaca pesan itu berulang kali. Hutan di Sentul, sesuatu yang terkubur. Ia mengerutkan dahi. Pesan itu terasa sangat familiar. Seolah-olah ia pernah mendengar cerita serupa. Ia memerintahkan timnya untuk melakukan survei mendalam di hutan Sentul, khususnya di daerah yang disebutkan Prasetya dalam laporan awalnya. Beberapa jam kemudian, sebuah tim investigasi menemukan sesuatu. Bukan mayat, tetapi ada jejak galian yang baru ditimbun. Tanah itu gembur, berbeda dengan tanah di sekitarnya. Komandan, kami menemukan jejak galian yang baru di hutan ini, lapor seorang petugas polisi. Rizal segera meluncur ke lokasi. Ia melihat jejak galian itu. Walau sudah ditutupi dengan daun-daun kering, ia tahu itu bukan galian biasa. Periksa di sekitarnya. Mungkin ada sesuatu yang lain, perintah Rizal. Timnya memeriksa dan mereka menemukan sebuah cincin kecil, yang sepertinya terjatuh saat proses galian. Cincin itu adalah cincin emas putih dengan inisial A dan P. Rizal memotretnya. Ia tahu, inisial itu tidak cocok dengan nama Kirana. Ini adalah petunjuk pertama yang nyata. Sementara itu, di rumah, Prasetya dan Alexa bertengkar hebat. Prasetya melihat sebuah email dari bank yang menyatakan bahwa Kirana telah mengaktifkan kembali beberapa rekening dan mentransfer sejumlah uang. Tentu saja itu ulah Kirana. Kirana mengaktifkan rekeningnya. Bagaimana bisa? Teriak Prasetya, menatap Alexa dengan mata penuh curiga. Jangan-jangan kamu yang melakukannya? Kamu yang bersekongkol dengannya? Apa? Kamu pikir aku bodoh? Aku tidak tahu apa-apa. Balas Alexa, emosinya memuncak. Kamu yang bilang sudah menguburnya. Mungkin kamu yang bohong. Kamu yang tidak benar-benar menguburnya. Aku tidak berbohong. Lalu kenapa dia mengirim pesan padaku? Kenapa dia mengunggah foto? Kenapa rekeningnya aktif lagi? Ada apa ini, Pras? Teriak Alexa, tangannya gemetar. Mereka tidak lagi saling percaya. Kebohongan yang mereka bangun kini menjadi penjara bagi mereka sendiri. Kembali ke kantor polisi, Rizal memandangi foto cincin itu. Ia merasa ada kepingan puzzle yang mulai cocok. Cincin dengan inisial A dan P ini. A untuk Alexa dan P untuk Prasetya. Ia teringat nama Alexa dari beberapa percakapan yang ia dengar dari tetangga Prasetya. Kecurigaannya semakin kuat. Rizal lalu memerintahkan timnya untuk melacak transaksi bank yang terjadi di rekening Kirana. Ia juga meminta data dari media sosial. Ia menyadari ada kemungkinan Kirana masih hidup, dan ia sedang memberikan petunjuk. Ia tidak tahu siapa yang membantunya, tapi ia tahu bahwa ia sedang terlibat dalam permainan kucing dan tikus yang sangat berbahaya. Ada keanehan di sini. Semua petunjuk seperti disajikan dengan sengaja, seperti ada yang ingin kita menemukan kebenaran, gumam Rizal pada dirinya sendiri. Ia mengambil teleponnya dan menelepon Prasetya. Pak Prasetya, kami menemukan sesuatu di lokasi yang Anda sebutkan. Sebuah cincin. Kami akan membawa Anda kembali ke kantor untuk interogasi lebih lanjut. Suara Rizal yang dingin dan tegas membuat Prasetya jatuh terduduk. Cincin? Cincin milik Alexa? Ia tahu, permainan sudah berakhir. Ia dan Alexa tidak bisa lari lagi. Sementara itu, di sebuah gubuk di tengah hutan, Kirana tersenyum. Ia tahu, rencananya berjalan dengan baik. Ia berhasil membuat mereka terpojok, dan ia akan segera mendapatkan keadilan yang ia cari. Malam itu, di tengah hujan yang terus turun, Kirana merasa ia tidak lagi sendirian.
Ia memiliki kakek Bima, dan mungkin, di suatu tempat di luar sana, ia juga memiliki seorang polisi yang sedang berjuang untuk mengungkap kebenaran. Telepon dari Komisaris Rizal bagai petir di siang bolong bagi Prasetya. Seluruh tubuhnya mendadak lemas, seolah semua kekuatannya menguap. Alexa, yang mendengar percakapan itu, langsung menatapnya tajam. "Cincin? Cincin apa?" tanyanya. Suaranya penuh selidik. "Cincin kita yang diukir inisial A dan P," jawab Prasetya. Suaranya bergetar. "Aku menjatuhkannya saat kita mengubur Kirana." Wajah Alexa pias. "Bodoh. Kenapa kamu tidak hati-hati?" teriaknya, menampar wajah Prasetya. "Kita tamat, Pras. Polisi akan menemukan kita." "Tidak. Aku akan memanipulasi mereka. Aku akan bilang itu cincin kawin kami, yang punya ukiran lain," kata Prasetya, mencoba menyusun kebohongan baru. "Mana mungkin. Polisi itu cerdas. Dia akan tahu," balas Alexa, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari, rencana mereka yang sempurna kini runtuh. Semua mimpi indah tentang harta dan kekuasaan sirna begitu saja. Alexa tidak lagi melihat Prasetya sebagai pasangan, melainkan sebagai beban. "Aku tidak mau dipenjara bersamamu." Prasetya dan Alexa kembali terlibat perdebatan sengit. Di satu sisi, Prasetya mencoba mempertahankan Alexa, tetapi di sisi lain, ia melihat bahwa Alexa hanya peduli pada dirinya sendiri. Mereka tak lagi saling percaya, saling tuduh, dan saling menyalahkan. Sementara itu, di sebuah gubuk di tengah hutan, Kirana tersenyum. Ia tidak lagi merasa sedih atau hancur. Ia merasa kuat. Rencananya berhasil. Ia melihat dari ponselnya berita tentang Prasetya yang kembali diinterogasi polisi. Ia juga melihat berita tentang Alexa yang dikabarkan menghilang dari kota. Mereka sudah mulai saling menyalahkan. "Kakek," ucap Kirana, matanya bersinar. "Sekarang, saatnya melancarkan serangan terakhir." "Apa rencanamu, Nak?" tanya kakek Bima. "Aku akan kembali, tapi tidak dalam bentuk yang mereka duga. Aku akan kembali sebagai hantu yang menghantui mereka. Aku ingin mereka terpojok dan terpaksa melakukan kesalahan fatal," jawab Kirana. Kirana mulai menyusun rencana. Ia menggunakan ponselnya untuk mengirim pesan ke nomor Prasetya dari nomor yang berbeda-beda. Kali ini pesannya lebih menyeramkan. "Aku tahu kamu di mana. Aku melihatmu." Prasetya, yang sedang diinterogasi oleh Rizal, menerima pesan itu. Ia menatap layar ponselnya, matanya membelalak. Ia merasa merinding. Ia yakin Kirana datang untuk membalas dendam. "Ada apa, Pak Prasetya?" tanya Rizal, yang melihat perubahan raut wajah Prasetya. "Tidak ada apa-apa, Komandan," jawab Prasetya, buru-buru menyembunyikan ponselnya. Rizal tahu ada yang aneh. Ia meminta timnya melacak semua ponsel yang masuk dan keluar dari nomor Prasetya. Ia menyadari, ada beberapa nomor yang baru saja aktif, dan semuanya berasal dari satu lokasi. Hutan lindung di Sentul. "Menarik," gumam Rizal. Sementara itu, Kirana mulai menghubungi beberapa teman dekatnya. Ia tidak langsung memberitahu dirinya masih hidup. Ia hanya bertanya kabar dan meminta maaf, karena sudah lama tidak mengontak. Ia tahu, teman-temannya akan menyampaikan kabar itu pada Prasetya, dan itu akan membuat Prasetya semakin panik. Hantu Kirana kembali. "Pras!" teriak Alexa, saat menelepon Prasetya. "Teman-temanku bilang dia menghubungi mereka. Ini bukan halusinasi, Pras. Dia benar-benar hidup. Dia akan menghancurkan kita." "Tenang. Kita akan kabur. Aku sudah menyiapkan uang dan paspor. Kita akan pergi ke luar negeri," jawab Prasetya, suaranya putus asa. "Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau hidup di dalam ketakutan. Aku ingin semua ini berakhir," teriak Alexa. Rencana Kirana berhasil. Prasetya dan Alexa terperangkap dalam ketakutan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka mulai bertengkar, tidak lagi bisa bekerja sama. Suatu hari, Kirana memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia meminta bantuan kakek Bima. Ia ingin kakek Bima memotret dirinya dengan latar belakang rumah lamanya. Setelah itu,
Ia mengunggah foto itu di media sosial. Foto itu diambil dari jarak yang cukup jauh, sehingga tidak terlalu jelas. Namun, Prasetya, yang melihat foto itu, langsung mengenali rumahnya. "Pras, lihat ini!" teriak Alexa, menunjuk ke layar ponselnya. "Itu rumah kita. Dia ada di sana. Dia ada di rumah kita." Prasetya berlari ke kamar, melihat foto itu. Ia tidak bisa bernapas. Ia melihat siluet wanita yang sangat mirip dengan Kirana, dengan pose yang sama seperti yang sering dilakukan Kirana saat sedang merenung di depan rumahnya. Wajahnya pias, ketakutan yang ia rasakan lebih besar dari apapun. "Ini tidak mungkin. Dia tidak mungkin di rumah kita. Dia sudah mati," bisik Prasetya, suaranya bergetar. "Tidak, dia tidak mati. Dia kembali untuk balas dendam," teriak Alexa. "Kita harus segera pergi dari sini." Mereka tidak tahu bahwa foto itu diambil oleh kakek Bima yang sengaja bersembunyi di balik pohon. Kirana menunggu di dalam mobil sambil mengawasi dari jauh. Sementara itu, Rizal, yang juga melihat unggahan itu, segera memerintahkan timnya untuk menuju ke rumah Prasetya. "Ada sesuatu yang aneh di sini. Foto ini tidak mungkin Kirana yang mengunggahnya. Ada yang membantunya. Dan orang itu pasti ada di sekitar sana," gumam Rizal. Ketika Rizal tiba di rumah Prasetya, ia melihat Prasetya dan Alexa sedang memasukkan barang-barang ke dalam mobil dengan tergesa-gesa. Mereka tampak sangat panik. "Tunggu, Pak Prasetya," teriak Rizal. Prasetya dan Alexa terkejut. Mereka melihat Rizal datang bersama beberapa polisi lain. Mereka menyadari ini adalah akhir dari perjalanan mereka. Kami akan pergi berlibur," kata Prasetya, mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Liburan? Dengan semua barang bawaan ini? Dan dalam kondisi panik seperti ini?" tanya Rizal, menatap Prasetya dengan tatapan curiga. "Kami punya bukti, Pak Prasetya. Kami tahu Anda terlibat dalam hilangnya Kirana." Prasetya terdiam. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Ia melihat Alexa, yang kini berdiri di sampingnya. Mereka berdua terperangkap dalam kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. "Siapa yang mengirimkan pesan-pesan misterius itu pada kalian?" tanya Rizal. Prasetya menunduk. Ia tidak bisa menjawab. "Bukan dia yang mengirimnya," teriak Alexa. "Itu Kirana. Dia kembali untuk balas dendam. Dia mengubur kita hidup-hidup dengan kebohongannya." Rizal mengerutkan dahi. "Kirana? Apa maksud Anda?" Di saat yang sama, sebuah mobil melaju. Di dalam mobil itu, Kirana dan kakek Bima tersenyum. Rencana mereka berhasil. Mereka berhasil memancing Prasetya dan Alexa keluar, dan mereka berhasil membuat mereka mengakui kejahatan mereka. Prasetya dan Alexa kini berada di bawah interogasi yang ketat. Mereka tidak lagi bisa menyembunyikan kebenaran. Cerita mereka tentang penculikan runtuh. Mereka berdua saling menyalahkan, dan dalam prosesnya, mereka mengungkapkan semua detail tentang kejahatan mereka. "Dia yang menyuruhku. Dia yang bilang kita harus menguburnya hidup-hidup," teriak Prasetya, menunjuk Alexa. "Bohong. Aku hanya menuruti keinginannya. Dia yang mau menguasai warisan Kirana," balas Alexa, matanya berkaca-kaca. Polisi merekam semua pengakuan mereka. Mereka punya semua bukti yang mereka butuhkan. Sebuah kejahatan yang sempurna kini menjadi mimpi buruk bagi pelakunya. Malam itu, Kirana tidak lagi merasa kosong. Ia tidak lagi merasa sedih. Ia merasa puas. Keadilan akan segera datang. Ia tidak tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Ia akan segera menemukan kebenaran lain. Sebuah kebenaran yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di ruang interogasi, Prasetya dan Alexa terpojok. Mereka tak lagi bisa menyembunyikan kebenaran. Cerita mereka tentang penculikan runtuh. Mereka berdua saling menyalahkan, dan dalam prosesnya, mereka mengungkapkan semua detail tentang kejahatan mereka. "Dia yang menyuruhku. Dia yang bilang kita harus menguburnya hidup-hidup," teriak Prasetya, menunjuk Alexa. "Bohong. Aku hanya menuruti keinginannya. Dia yang mau menguasai warisan Kirana,"
balas Alexa, matanya berkaca-kaca. Komisaris Rizal hanya duduk diam, mendengarkan semua pengakuan mereka. Ia melihat bagaimana kebohongan yang mereka bangun kini menghancurkan mereka. Rizal tersenyum tipis. Ia tahu bahwa mereka sudah terperangkap. Ia tidak lagi membutuhkan bukti lain, karena mereka sudah mengakui semuanya. Sementara itu, di sebuah rumah sakit, Kirana sedang dirawat. Ia tidak terluka parah, hanya kelelahan dan syok. Kakek Bima setia menemaninya. "Kau aman sekarang, Nak," bisik kakek Bima, mengusap lembut kepala Kirana. Kirana tersenyum. "Terima kasih, kakek. Kau sudah menyelamatkanku. Kau sudah membantuku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu." "Kau tidak perlu membalas apapun. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku," jawab kakek Bima. Tiba-tiba, Rizal datang. Ia melihat Kirana, yang masih terlihat lemah. Namun matanya sudah kembali bersinar. "Komisaris Rizal," sapa Kirana. "Terima kasih sudah membantuku." Rizal mengangguk. "Saya yang harus berterima kasih, Kirana. Kau sudah membuka mata saya. Ceritamu seperti dongeng," katanya. "Dongeng yang buruk," jawab Kirana, tersenyum getir. "Saya ingin menanyakan satu hal," kata Rizal, menatap Kirana. "Siapa yang membantumu?" Kirana melihat kakek Bima. Kakek Bima mengangguk. "Dia adalah kakek Bima, pahlawanku." Rizal melihat kakek Bima. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ia merasa pernah melihat wajah kakek Bima. Ia lalu teringat. Ia mengeluarkan sebuah foto dari sakunya. Foto itu adalah foto keluarga. Ada seorang wanita muda yang sangat mirip dengan Kirana, seorang pria muda yang tersenyum, dan seorang kakek tua yang wajahnya sangat mirip dengan kakek Bima. "Kakek, siapa wanita ini?" tanya Rizal, menunjuk ke foto. Kakek Bima menatap foto itu. Matanya berkaca-kaca. Dia adalah anakku, Mawar," jawab kakek Bima. "Mawar, dia adalah ibuku," bisik Kirana, matanya membelalak kaget. Rizal menatap kakek Bima. Kakek adalah Wibowo?" tanya Rizal. Kakek Bima mengangguk. "Ya, aku adalah Wibowo, ayah dari ibumu, Kirana. Aku adalah kakekmu," katanya. Suaranya bergetar. Kirana tidak bisa berkata-kata. Ia memeluk kakek Bima erat. Air matanya mengalir deras. Ia tidak menyangka bahwa pria yang menyelamatkannya adalah kakeknya sendiri, orang yang selama ini ia cari-cari. "Tapi, kenapa kakek tidak pernah mencariku?" tanya Kirana, suaranya serak. "Aku mencarimu, Nak. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Tapi aku tidak bisa menemukanmu. Ayahmu, yang seharusnya menjaga warisan keluarga, ternyata tidak pernah becus," jawab kakek Bima. Rizal menjelaskan. Ternyata, ayah Kirana, Pak Wibowo, adalah seorang pejuang. Ia meninggalkan Kirana dan ibunya untuk berjuang. Namun, ia tidak pernah kembali. Ia dicari-cari oleh keluarganya, tetapi tidak pernah ditemukan. Keluarga menganggapnya sudah meninggal. Namun, ia ternyata kembali, dan ia menyembunyikan identitasnya, menjadi seorang kakek Bima, agar ia bisa melindungi Kirana. "Aku tidak bisa membiarkan orang lain tahu siapa aku. Aku harus melindungi Kirana. Aku harus memastikan ia aman. Aku melihat Prasetya. Aku tahu ia tidak tulus. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aku harus memastikan Kirana aman," kata kakek Bima. Prasetya dan Alexa kini diinterogasi lagi. Mereka tidak tahu bahwa Kirana masih hidup, apalagi bahwa ia memiliki kakek yang sangat kaya. Mereka terus saling menyalahkan, dan dalam prosesnya, mereka mengungkapkan semua detail tentang kejahatan mereka. "Kami melakukannya untuk mendapatkan harta Kirana," dia bilang. "Warisan Kirana akan jatuh padanya jika ia menikah dengan Kirana," teriak Alexa. Rizal tersenyum. "Kalian salah. Warisan Kirana tidak akan jatuh pada Prasetya. Warisan Kirana adalah milik keluarga Kirana. Dan kakeknya, yang seharusnya menjadi pewaris utama, adalah seorang pejuang yang tidak pernah kembali," jawab Rizal. "Kalian tidak tahu apa-apa," teriak Alexa.
Rizal lalu menunjukkan foto kakek Bima. Apakah kalian tahu siapa dia? Prasetya dan Alexa menatap foto itu. Wajah mereka pucat. Mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu bahwa pria tua itu adalah kakek Bima, orang yang menyelamatkan Kirana. Dia adalah kakek Kirana. Dia adalah pemilik sah dari seluruh harta warisan. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa, kata Rizal. Prasetya dan Alexa terdiam. Mereka menyadari, semua yang mereka lakukan, semua kejahatan yang mereka perbuat, semuanya sia-sia. Mereka tidak akan mendapatkan apapun. Mereka hanya akan mendapatkan hukuman. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Teriak Alexa, putus asa. Sementara itu, di rumah sakit, Kirana memeluk kakek Bima. Ia merasa lengkap. Ia menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari-cari. Ia menemukan keluarga yang selama ini ia rindukan. Kau harus kuat, nak. Hidupmu adalah keajaiban. Tuhan memberimu kesempatan kedua, kata kakek Bima, mengulang kata-kata yang ia ucapkan saat pertama kali menemukan Kirana. Aku akan kuat, kakek. Aku akan memulai hidup baru, jawab Kirana, matanya bersinar. Rizal, yang melihat Kirana dan kakek Bima, tersenyum. Ia merasa lega. Ia merasa bahwa ia tidak hanya menyelesaikan sebuah kasus, tetapi ia juga membantu seorang wanita yang terluka untuk menemukan kebahagiaan. Kirana, aku tahu ini tidak mudah, tapi aku akan selalu ada di sini untukmu, bisik Rizal. Terima kasih, Rizal. Kau sudah menjadi pahlawanku, jawab Kirana, tersenyum. Malam itu, di dalam penjara, Prasetya dan Alexa meratapi nasib mereka. Mereka tidak lagi saling menyalahkan. Mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka menyesal, tetapi penyesalan itu sudah terlambat. Mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Di luar penjara, Kirana dan kakek Bima, serta Rizal, merencanakan masa depan mereka. Kirana akan membangun kembali hidupnya. Kakek Bima akan kembali ke keluarganya, dan Rizal akan melanjutkan pekerjaannya sebagai polisi. Mereka tidak tahu bahwa kisah mereka akan menjadi legenda. Legenda tentang seorang suami yang mengubur istrinya hidup-hidup. Legenda tentang seorang wanita yang bangkit dari kubur. Legenda tentang seorang kakek yang menyelamatkannya. Dan legenda tentang seorang polisi yang berjuang untuk kebenaran. Kisah mereka akan menjadi inspirasi, bahwa kebenaran akan selalu menang, dan kejahatan akan selalu mendapatkan balasan yang setimpal. Pengakuan Prasetya dan Alexa mengalir bagai air bah, membanjiri ruang interogasi dengan detail-detail kejahatan mereka. Mereka tak lagi saling melindungi, melainkan saling menuduh, berharap bisa meringankan hukuman masing-masing. Di mata Komisaris Rizal, mereka tak lebih dari dua orang yang sudah kalah, terjerat dalam jaring kebohongan yang mereka tenun sendiri. Prasetya, dengan wajah kusut dan mata kosong, menceritakan segalanya. Aku mencintainya, Alexa, tapi aku tidak bisa hidup tanpa harta Kirana. Alexa terus mendesakku. Dia bilang kita harus menyingkirkannya. Aku tidak punya pilihan lain, bisiknya, suaranya parau penuh penyesalan. Namun, penyesalan itu terasa hambar, seperti air tanpa rasa. Sementara itu, Alexa, dengan air mata yang terus mengalir, berteriak, "Bohong! Dia yang merencanakan semuanya. Dia yang bilang kita bisa hidup kaya raya. Dia yang bilang kita bisa menikah setelah Kirana tiada." Isaknya, ia tidak peduli lagi dengan citra dirinya. Ia hanya ingin lolos dari jerat hukum. Rizal hanya mendengarkan. Ia tidak perlu lagi mendesak. Kebenaran, pada akhirnya, akan terungkap dengan sendirinya. Ia tahu, kejahatan tidak pernah bisa disembunyikan selamanya. Ia menatap mereka berdua, melihat bagaimana ambisi telah menghancurkan mereka. Di rumah sakit, Kirana sudah mulai pulih. Ia tidak lagi merasa lemah. Ia merasa kuat. Kehadiran kakek Bima, kakeknya yang telah lama hilang, memberinya semangat baru. Ia juga merasakan kehadiran Rizal, yang selalu ada untuknya. "Kau aman sekarang, nak," bisik kakek Bima. "Mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal." "Aku tahu, kakek. Aku tidak merasa benci lagi. Aku merasa kasihan pada mereka," jawab Kirana. "Mereka telah kehilangan segalanya.
bahkan sebelum mereka dipenjara. Keesokan harinya, berita tentang terungkapnya kasus Bogor Gempar menyebar luas. Seluruh kota terkejut. Kisah tentang Prasetya yang mengubur istrinya hidup-hidup dan Kirana yang berhasil selamat menjadi perbincangan di mana-mana. Orang-orang tidak percaya. Cerita itu terdengar seperti dongeng yang mengerikan, tapi itu nyata. Di ruang tahanan, Prasetya dan Alexa membaca berita itu. Mereka tidak lagi saling menuduh. Mereka diam, merenungkan nasib mereka. Prasetya, yang sebelumnya gagah dan berwibawa, kini terlihat layu. Alexa, yang sebelumnya penuh gairah dan ambisi, kini terlihat putus asa. Kita bodoh, Pras, bisik Alexa. Kita melakukan semua ini untuk apa? Untuk harta yang bahkan tidak pernah kita miliki. Aku menyesal, Alexa, jawab Prasetya. Aku menyesal sudah melukaimu, dan aku menyesal sudah melukai Kirana. Aku menyesal sudah menjadi orang yang egois. Di sisi lain, Rizal mendapat kabar dari timnya. Mereka telah melacak kakek Bima, dan mereka menemukan bahwa ia adalah pemilik sah dari seluruh harta warisan keluarga Kirana. Nama aslinya adalah Wibowo, seorang pejuang yang telah lama hilang dan dianggap meninggal. Rizal segera meluncur ke rumah sakit untuk memberitahu Kirana. Kirana, kau harus tahu, kakekmu, dia adalah Wibowo. Dia adalah pemilik sah dari seluruh warisan keluargamu. Kau dan dia akan mendapatkan semuanya kembali, katanya. Kirana tersenyum. Aku tahu, Rizal. Kakek sudah memberitahuku. Aku tidak peduli dengan harta itu. Aku hanya bahagia bisa menemukan kakekku. Kau pantas mendapatkan kebahagiaan, Kirana, bisik Rizal, menatap mata Kirana. Ada kilatan tulus di mata Rizal. Kilatan yang tidak pernah Kirana lihat dari Prasetya. Prasetya dan Alexa akan segera diadili. Mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Tetapi, di balik semua itu, mereka akan kehilangan lebih dari sekadar kebebasan. Mereka akan kehilangan harga diri, kehormatan, dan masa depan. Suatu malam, Prasetya berhasil melarikan diri dari penjara. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Ia mencuri sebuah mobil dan melaju dengan kecepatan tinggi, berharap bisa melarikan diri. Namun, nasib berkata lain. Ia mengalami kecelakaan tragis. Mobilnya menabrak pembatas jalan, dan ia tewas di tempat. Kematian Prasetya menjadi berita utama. Orang-orang tidak terkejut. Mereka tahu, kejahatan selalu mendapatkan balasan yang setimpal. Alexa, yang mendengar kabar itu, hanya bisa menangis. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Keesokan harinya, Kirana membaca berita tentang kematian Prasetya. Ia tidak merasakan apapun. Tidak ada kesedihan, tidak ada kebencian. Ia hanya merasakan kekosongan. Prasetya, yang dulu adalah suaminya, kini hanya kenangan. Kenangan yang pahit. Dia sudah mendapatkan balasannya. Nak, bisik kakek Bima, kau harus memaafkannya. Maafkan dia, agar kau bisa memulai hidup baru. Kirana mengangguk. Aku sudah memaafkannya. Kakek, aku sudah memaafkan semuanya. Ia memandang kakek Bima, kakeknya yang telah lama hilang. Ia juga melihat Rizal, yang berdiri di sampingnya. Ia merasa bahwa ia tidak lagi sendirian. Ia merasa bahwa ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan yang tidak bisa dicuri. Kebahagiaan yang datang dari cinta, dari keluarga, dan dari kebenaran. Berita kematian Prasetya menjadi akhir yang tragis dari sebuah kisah kelam. Di mata publik, itu adalah karma yang instan, balasan yang setimpal untuk perbuatan keji yang ia lakukan. Kisah, suami kubur istri hidup-hidup, tidak lagi menjadi misteri. Dengan terungkapnya kebenaran, kota Bogor kembali tenang. Namun kisahnya akan terus diceritakan, menjadi pengingat bahwa kejahatan tidak pernah bisa disembunyikan. Di sebuah ruang pengadilan, Alexa menunduk, wajahnya pucat. Ia divonis hukuman berat, sesuai dengan perannya dalam kejahatan itu. Tidak ada lagi sisa-sisa ambisi dan gairah di matanya. Yang ada hanyalah penyesalan yang mendalam. Penyesalan itu bukan karena perbuatannya,
melainkan karena ia tidak bisa melarikan diri, dan karena semua rencananya hancur. Ia telah kehilangan segalanya. Bahkan sebelum ia sempat menikmati sepeser pun uang yang ia dambakan. Di luar ruang pengadilan, Kirana tidak hadir. Ia tidak lagi butuh melihat mereka dihukum. Baginya, kebebasan adalah hukuman paling menyakitkan bagi mereka, dan kebahagiaan adalah balas dendam terbaik. Ia kini fokus pada hidup barunya. "Aku sudah tidak sabar, kakek," ucap Kirana, saat mereka berdua sedang berada di taman yang asri. "Aku ingin memulai hidup baru. Aku ingin kembali ke rumah, tapi kali ini, sebagai diriku yang baru." "Kau pantas mendapatkannya, nak," balas kakek Bima, tersenyum tulus. "Kau adalah keajaiban. Tuhan memberimu kesempatan kedua, dan kau menggunakannya dengan sangat baik." Hubungan Kirana dan kakek Bima semakin erat. Mereka tidak hanya berbagi ikatan darah, tetapi juga ikatan emosional yang kuat. Mereka menghabiskan waktu bersama, menceritakan kisah-kisah masa lalu yang belum sempat mereka bagi. Kakek Bima menceritakan tentang masa mudanya, tentang perjuangannya, dan tentang betapa ia mencintai ibu Kirana. Kirana pun menceritakan tentang kehidupannya, tentang betapa ia merindukan kehadiran seorang ayah dan kakek. "Kakek, kenapa kakek tidak mau kembali ke kehidupan sebelumnya?" tanya Kirana suatu hari. "Aku tidak bisa, nak. Aku sudah terbiasa dengan kehidupan sederhana ini. Tapi aku akan selalu ada untukmu. Kapanpun kau butuh aku akan datang," jawab kakek Bima. "Dan kau harus kembali ke kehidupanmu. Kau harus membangun hidupmu sendiri." Kirana mengangguk. Ia tahu, ia tidak bisa terus-terusan bersembunyi. Ia harus menghadapi dunia. Ia harus menjadi wanita yang kuat, wanita yang tangguh, wanita yang pantas mendapatkan kebahagiaan. Di sisi lain, hubungan Kirana dengan Komisaris Rizal juga semakin dekat. Mereka sering bertemu, bertukar pikiran, dan tertawa. Rizal tidak lagi melihatnya sebagai korban, melainkan sebagai seorang wanita yang tangguh. "Kau adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal, Kirana," ucap Rizal suatu malam, saat mereka sedang makan malam di sebuah kafe. "Aku tidak sekuat itu," balas Kirana, tersenyum tipis. "Aku hanya berusaha untuk bangkit." "Itu adalah hal yang paling kuat yang bisa dilakukan oleh seseorang," jawab Rizal, matanya menatap dalam-dalam ke mata Kirana. Aku senang kau selamat." "Aku juga," jawab Kirana, merasakan kehangatan yang tulus di hatinya. "Aku juga senang." Percakapan mereka mengalir, penuh dengan tawa dan cerita. Mereka tidak lagi membahas kasus, tetapi membahas hal-hal yang lebih ringan. Mereka membicarakan mimpi, hobi, dan masa depan. Mereka menemukan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Mereka berdua mencintai kesederhanaan, dan mereka berdua percaya pada kebenaran. Pada akhirnya, Kirana mengambil keputusan besar. Ia menjual rumah warisannya. Ia tidak lagi ingin hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Ia ingin memulai hidup baru di tempat yang baru, dengan orang-orang yang baru. "Aku tidak butuh uang warisan itu, kakek," ucap Kirana. "Aku hanya butuh kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang." "Kau benar, nak," balas kakek Bima. "Kau sudah membuat keputusan yang benar." Kirana menggunakan sebagian uang hasil penjualan rumah untuk mendirikan sebuah yayasan sosial yang membantu para korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia ingin memberikan dukungan dan harapan kepada wanita-wanita yang senasib dengannya. Waktu terus berjalan. Luka di hati Kirana perlahan sembuh, tergantikan oleh kebahagiaan yang tulus. Ia menemukan kebahagiaan dalam hidupnya yang baru, dalam yayasan sosialnya, dalam hubungannya dengan kakek Bima, dan dalam hubungannya dengan Rizal. Setahun kemudian, di sebuah pagi yang cerah, Rizal melamar Kirana. Ia berlutut di depan Kirana, di tempat yang sama di mana mereka pertama kali makan malam. "Kirana, aku tidak bisa menjanjikanmu kehidupan yang sempurna, tapi aku bisa menjanjikanmu kehidupan yang penuh dengan cinta, kejujuran, dan kebahagiaan. Maukah kau menikah denganku?" Air mata mengalir di pipi Kirana, tapi kali ini air mata bahagia. "Ya, Rizal. Ya, aku mau." Kisah ini berakhir dengan pernikahan Kirana dan Rizal.
Sebuah akhir yang bahagia. Kirana tidak hanya menemukan cinta baru, tetapi ia juga menemukan keluarga yang utuh, yang telah lama hilang. Kakek Bima, yang selama ini hidup dalam kesendirian, kini memiliki seorang cucu dan seorang menantu. Kisah Kirana, seorang wanita yang dikubur hidup-hidup, menjadi legenda. Namun, legenda itu tidak hanya tentang penderitaan, tetapi juga tentang kekuatan, tentang harapan, dan tentang kebahagiaan. Kisah ini menjadi bukti bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan bahwa kejahatan, pada akhirnya, tidak akan pernah menang.